Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di video update kali ini kita akan bahas kondisi terkini untuk Ethereum. But nanti teman-teman kita juga akan mau upload untuk chit chat crypto. Sekaligus kita akan juga membahas tentang Bitcoin secara technical analysis. But after chit chat crypto, nanti pada saat chit chat mungkin kita akan lebih banyak ngebahas tentang kondisi fundamental terkini. Tapi mungkin kita sama-sama tahu teman-teman ya, biasanya chit chat crypto itu cenderung lumayan panjang durasinya, jadi mungkin kita akan percepat dan kita akan bahas satu teknis aja yang lebih menarik teman-teman. Dan tentunya ya selengkapnya seperti apa nanti nonton sendiri di chit chat ya. Oke, so langsung aja kita masuk ke dalam technical analysis untuk Ethereum. We are going to start with the weekly time frame because it's also closing on the weekly time frame pada hari ini. Kalau kita lihat teman-teman, decline terjadi kembali pada exponential moving average 55. Situasi kita sebenarnya lebih kurang mirip dengan Bitcoin, tapi ada something yang perlu saya highlight buat teman-teman, dimana pada Ethereum sendiri ini kalau secara time frame weekly ya, based on swing high to swing low terakhirnya, kita sama-sama lihat teman-teman di sini terbentuk sebuah bukan terbentuk sih, lebih tepatnya secara Fibonacci retracement sendiri. Kita lihat retracement ini sudah menjalani 61,8% ya, lebih kurang ya 61,8%. Biasanya kalau Fibonacci bro itu bakal bilang kayak come on man, it's golden ratio, hopefully we can see a rebound from here teman-teman. But we also need to understand bahwa nggak cuma Fibonacci 1,8% yang bisa nahan pergerakan ya. Jadi lebih tepatnya kita perlu memperhatikan apakah di sini ada bullish reversal pattern secara price action. If we don't see bullish price action atau bullish reversal price action, ideally kita nggak bisa mengatakan bahwa oke, ini confirm gitu. Kenapa? Soalnya kita nggak ngelihat adanya pelemahan momentum. Bahkan kalau kita lihat dari pergerakan terakhirnya teman-teman, ini buntutnya panjang ke atas dan artinya reject ya. Rejectnya pun ini sebetulnya kalau kita lihat ya, ini seandainya terjadi pattern seperti ini pada ujung dari uptrend teman-teman, ini kita bisa bilang sebagai istilahnya itu adalah shooting star pattern teman-teman, yang artinya dorong ke atas ya, seperti bintang jatuh, maka dia terbentuk seperti shooting star lebih kurangnya. Shooting star itu artinya bintang jatuh buat yang nggak tahu by the way. Makanya dia dinamakan shooting star pattern karena dia jatuh, jadi ada sedikit kayak buntutnya gitu loh. Kalau shooting star kan kayak siung gitu ya kan, ada buntutnya kayak buntut komet lah kita bilangnya. Nah ini yang sekarang sedang terjadi. Jadi kita kembali testing ke level Fibonacci 1,8%, but at the same time kita mendapati rejection dari exponential moving average 55-nya, dan ini tentunya sangat tidak baik karena break dari sini otomatis akan membawa Ethereum berpotensi untuk tes lower price-nya, dan itu berarti antara kisaran level $1.800 untuk mid term to long term. Tentunya adalah bukan area yang kita expect untuk dihadapi kembali oleh Ethereum, but we'll see teman-teman. Ini semua istilahnya kalau bisa kita bilang ya, semua tergantung dari closing weekly-nya juga, memicu kondisi panic selling atau enggak, memicu orang-orang untuk fear atau enggak, itu yang kita perlu perhatikan teman-teman. Nah berikutnya kita akan coba discuss by daily technical, maksudnya dari daily time frame-nya. Secara dari daily time frame sebenarnya kita mendapati rejection berkali-kali pada area ini, dan tampaknya sih ini bisa dikatakan sebagai salah satu trend line keramat ya untuk kedepannya teman-teman. Jadi tanpa break dari sana tentunya kita tidak akan mendapati potensi bullish kembali berlanjut pada si Ethereum ya. Nah by the way teman-teman, saat ini kita ngelihat juga dia terreject beberapa kali atas exponential moving average ya, yang ada pada 55 teman-teman. Exponential moving average periode 55 kita mendapati 3 kali rejection di sana, dan ini artinya memberikan indikasi yang cukup keras bahwa level tersebut merupakan level resistance yang cukup penting untuk pergerakan Ethereum ke depannya. So teman-teman, sebetulnya waktu beberapa pekan lalu kita sempat melihat ada semacam potensi bullish yang akan terjadi pada si Ethereum, dan di sini kita juga bisa tambahkan sebenarnya trend line, which means kalau break dari trend line tersebut itu juga merupakan break dari area key support resistance kita, sehingga break dari sana ini akan membawa Ethereum berpotensi testing sampai kisaran level $1.700 seperti yang kita discuss pada time frame weekly tadi teman-teman. Alright, so perhatikan baik-baik prosesnya. Untuk saat ini saya bisa meyakini bahwa rejection ini benar-benar
valid dan terjadi pada kondisi Ethereum saat ini. Untuk saya pun saat ini masih nge-hold position atas Ethereum, namun sudah ada sekitar 50% position yang saya taking profit, dan rencananya teman-teman per hari ini saya juga akan melakukan taking profit. Ada beberapa reason di balik hal tersebut. Yang pertama adalah based on time frame hourly-nya. Tadi sudah kita discuss ya untuk time frame daily di mana kita mendapat rejection. So, before kita ngelihat dia break dari trendline, saya bisa katakan kita masih akan tertekan oleh kondisi pressure daripada si sellersnya, atau kita akan tertekan oleh sellersnya ya, bukan pressure lagi, pressure udah tertekan sih. So, untuk time frame 4 jam kita perlu perhatikan bahwa kita di sini terreject pada kisaran area big fan zone sellers, di mana saya yakini area tersebut mengandung banyaknya order sellers ya, atau selling order, karena seperti yang kita lihat teman-teman, sebelumnya di sini merupakan suatu area support yang akhirnya di break, dan until then kita belum melihat adanya lower low lagi setelah area tersebut, sehingga saya bisa asumsikan bahwa ini merupakan area yang penting untuk kita perhatikan, karena di sana terdapat big fund yang melakukan aksi sell off pada market, menyebabkan Ethereum itu mampu create lower low price teman-teman. Dan sampai sekarang kalau kita belum melihat dia berhasil break dari sana, artinya pressure dari sellers masih akan besar. Namun tentunya kalau misalkan teman-teman nanya nih ke saya, untuk saya short atau saya sell dari sini, ideal nggak sih? Ya udah jelas jawabannya adalah tidak teman-teman, karena secara risk reward ratio aja kalian bayangin, kalau kalian short di sini, let's say kalian taruh stop loss ya di atas exponential moving average, dengan catatan kalian mengharapkan harga bisa turun ke bawah lagi based on trend line ini, tentu saja tidak begitu ideal. Memang sih untuk aggressive trader, I think itu nggak jadi masalah. Tapi kalau buat saya sih, ini masalah ya. Lebih baik saya di sini consider untuk menunggu ya. Artinya kalaupun dia misalkan mendapati situasi di mana berpotensi rebound, bukan berarti long adalah jawabannya teman-teman. Saya tidak akan melakukan long, melainkan saya akan menunggu dengan sabar sampai di area-area yang cukup tinggi, sehingga kalaupun saya melakukan short kembali, saya akan mendapatkan risk reward ratio yang much better teman-teman ya. Same situation seperti yang saat ini sedang terjadi pada account saya, di mana posisi Ethereum ini sedang running teman-teman. Alright, so itu adalah sedikit input lah ya istilahnya, dalam bukan financial input tapi lebih kayak friendly input ya buat teman-teman yang aktif trading. Boleh pertimbangkan hal itu. Seperti halnya kita hendak membeli sebuah barang mungkin di mall, kalian pasti compare dengan online, cari mana yang diskonnya lebih bagus, kan ibaratnya seperti itu ya. Nah, berikutnya kita juga perlu perhatikan teman-teman, exponential moving average pada time frame 4 itu sudah terjadi bear cross dan saat ini berfungsi sebagai resistance-nya. Sebelum dia terjadi breakout atau keluar dari exponential moving average, kita perlu perhatikan pada time frame hourly-nya. Nah, ini adalah salah satu reason yang menyebabkan atau membuat saya mengambil keputusan untuk consider taking profit lagi atas short position saat ini yang sedang berlangsung, sehingga sisa posisi saya pada Ethereum saat ini hanya 25% saja dari initial margin yang saya masuk teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan di sini terdapat potensi area resistance, dan disinilah saya menempatkan stop loss saya dalam keadaan plus. Balik lagi, karena saya shortnya itu sudah dari harga $2.966, which is waktu itu saya consider melakukan short pada saat dia berhasil break dari sini teman-teman ya. Oke, ya ini mungkin saya nggak cerita ke sini teman-teman, tapi iya at least pada saat break di sana saya consider untuk melakukan short, dan karena beberapa faktor ya, seperti salah satunya adalah faktor trendline yang mendukung, baik itu pada time frame hourly maupun pada time frame daily, sekaligus resistance yang ada di level ini gitu teman-teman ya. Jadi jangan heran kalau misalnya saya melakukan short agak di harga yang atas, ya karena memang kita udah melihat dan sudah melakukan screening cukup lama pada Ethereum, dan ini adalah langkah yang menurut saya cukup tepat teman-teman ya. Selain kita di sini bisa dapat profit, kita juga bisa hedging posisi spot account kita seandainya teman-teman masih punya Ethereum di spot accountnya. Alright, so next one, di sini saya pribadi ngelihat lagi dari segi RSI juga menunjukkan adanya pelemahan momentum di mana terbentuk yang namanya bullish divergence, sehingga ini menjadi main reason saya juga untuk melakukan taking profit. Bukan berarti market bisa rebound signifikan teman-teman ya. Jadi long itu bukanlah menjadi opsi untuk saat ini. Saya lebih prefer sabar menunggu hingga mendapatkan diskon
untuk kemudian saya melakukan short kembali pada harga yang much better, dan kalian bisa gunakan Fibonacci retracement sebagai panduan untuk kalian melakukan aksi tersebut ya, dimana Fibo 38,2% ada di kisaran area $2.700. Di sini penempatan stop loss saya, atau lebih tepatnya di atasnya, dan next one saya mungkin akan consider untuk re-entry either itu di 50 atau di 61,8%. Syarat untuk kita bisa melihat reboundnya pada si Ethereum adalah dengan break pada exponential moving average dan konfirmasi berupa higher low-nya dia. Alright, so teman-teman, saya rasa itu saja update saya seputaran Ethereum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya untuk Chit-Chat Crypto dan juga untuk Bitcoin update. I'll see you guys again and cheers, God bless everyone, bye bye.